Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan. Karena jangan yang jauh, di antara teman kita, jamaah Masjid Ar-Risalah pun dihentikan kesempatan itu. Dan kita doakan kepada ayahanda Ustadz Jayat, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya, menempatkan di tempat yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberikan berbagai kenikmatan. Nikmat untuk meneruskan dan sebagai sarana memanfaatkan kesempatan itu sendiri. Itu semuanya terpulang kepada kita, kesempatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa oleh kita? Tentu kita bersyukur bahwa kesempatan, kenikmatan kita tempatkan pada tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita malam ini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas persoalan yang berkaitan dengan masa kini. Kita masih tetap diterpa oleh sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Covid. Covid itu bukan kosong piduiten, Pak. Covid itu virus. Ya, Covid-19 atau corona itu. Tetap saja masih berada di sekitar kita. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan berbagai terobosan yang pada akhirnya pemerintah menemukan vaksin yang kemudian dirilis, vaksin Sinovac Bio Farma. Dan hari ini telah beberapa hari yang lalu juga sudah dilakukan untuk mencegah sebagai upaya untuk pencegahan menghadapi salah satu virus yang mematikan. Kenapa saya katakan mematikan? Ini sudah terbukti, Pak. Sudah terbukti oleh virus ini banyak yang meninggal. Ya, sebabiahnya seperti itu. Makanya menghadapi ujian-ujian seperti itu, menghadapi musibah-musibah seperti itu, tetap kita harus waspada dan tidak lupa kembali kepada yang punya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang ujian, Pak. Hidup ini memang ujian. Selama manusia hidup, maka selama itu pula ujian akan datang kepada kita. Dan tidak akan pernah berhenti ujian itu. Tidak akan pernah berhenti. Karena selama hidup manusia, pasti ujian itu akan datang. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan, antara bahagia dan derita, antara suka dan duka, antara kaya dan miskin,
dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang begitulah kehidupan. Suatu saat merasa bahagia, di saat lain merasa duka. Pada saat bahagia terkadang manusia menjadi lupa. Keur bahagia mah poho Pak, tara salat-salat acan. Sebab geus aya sagala rupa, aya bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah. Naon nu susah? Eueuh nu susah, tapi naha poho. Kenapa ia lupa kepada Sang Pemberi? Di awal saya sudah mengatakan kesempatan, kenikmatan kita syukuri. Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kenikmatan itu. Tapi banyak orang yang melupakan itu. Seolah-olah hidup punya sendiri, kekayaan menang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang juga sebaliknya, saat duka, menderita, sengsara, seringkali manusia merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman sekaitan dengan apa yang saya sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah menciptakan manusia dari yang mati. Setelah dari yang bahan yang mati, kemudian Allah menghidupkan manusia. Dan hiduplah manusia. Pada saat hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam dunia. Tujuan utama kehidupan ini, Allah pasti akan menguji kita. Ini sandaran dasar hukum. Kenapa manusia selama hidup akan diuji? Karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu dimaksudkan kepada kita semuanya. Kalau ujian itu menimpa, seringkali mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus kita yang menerima ujian seberat ini? Kenapa tidak orang lain? Kenapa kita yang diberi kesedihan? Kenapa orang lain tidak? Kadang orang suka begitu, sampai lebih jauh dia suuzon kepada Allah. Kok Allah tidak adil? Yang menderita itu saya, yang sengsara itu saya, terus-terusan. Kenapa orang lain kaya, kenapa saya tidak kaya? Malah saya terus miskin, dan miskin. Pak, jangan bersedih kalau saya bicara seperti ini. Dan biasanya saya tidak bicara seperti ini, selalu gembira. Ini kan sedang menceritakan kesedihan, Pak. Ya, kita sedang membicarakan tentang orang-orang yang sedang duka, sedang nestapa. Dan kadang-kadang orang kalau dikasih duka, nestapa, sengsara, menderita, orang muncul suuzon kepada Allah. Kenapa saya? Rasanya saya tidak kuat menerima ujian seperti ini. Ya, hidup ini memang ujian, Pak. Siapa yang menguji kita? Allah Subhanahu wa taala. Mau berhenti ujian? Mau tidak diuji? Ya sudah, meninggal saja Pak. Wafat saja Pak, selesai Pak ujian kita. Karena memang kita masih hidup, ya terus ujian itu ada. Ya ujian itu terus berjalan. Seiring dengan perjalanan hidup kita, tidak bisa berhenti. Ujian itu berhenti pada saat kita berhenti dari kehidupan, selesai sudah di situ Pak. Makanya saya tanya, mau berhenti dari ujian? Ya sudah, selesai hidup ini. Ya berbahagialah mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berhenti dari ujian itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu dibutuhkan untuk mengukur seberapa kuat keimanan, ketakwaan kita, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar keyakinan kita untuk selalu bergantung kepada Allah pada saat kita diberikan ujian. Dan tak jarang ketika ujian yang datang melanda kita, iman kita pun terseok-seok. Terbawa oleh ujian itu sendiri.
sehingga dia keluar dari rel agama, melampaui batas-batas agama, yang ia menjatuhkan diri kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak kuat melawan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kan Pak ya, orang yang menderita, orang yang sengsara tidak kuat dengan kesengsaraannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas ia jalan pintas. Bisa saja dia datang ke dukun Pak, ya bertanya sama orang pintar, sama orang paranormal, ya datang minta apa? Ya minta dikayakan, minta agar dia tidak lagi sengsara. Padahal meminta itu bukan kepada dia, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Apapun yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita inginkan. Nasib kita seperti ini. Berdoa kepada Allah sambil berusaha. Dan itulah jalan yang harus kita tempuh pada saat kita menderita. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang banyak terseok-seok ke bawah dengan ujian itu sendiri. Sehingga tidak kuat. Keimanan pun lemah. Ketakwaan pun sirna. Nebikan ka kudu ini ka Gunung Kawi. Cenah ya mah cenah Pak. Cenah da ustad macan pernah ka Gunung Kawi ngan cek departemen percenahan teh. Ka Gunung Kawi aya kuncena segala rupa Pak. Sampai itu kan menggadaikan keimanan Pak. Sampai melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal syirik adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terseok-seok menggadaikan keimanan lemah sampai iman pun dijual oleh orang-orang yang tidak mampu menghadapi ujian yang diberikan kepadanya. Maka disinilah agama penting. Agama sebagai terapi untuk kita, sebagai jalan hidup kita. Jangan ditinggalkan agama ini. Dan tetaplah kokohkan keimanan kita dalam menghadapi ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ujian Allah Subhanahu wa taala bukan saja sesuatu yang kita rasakan pahit, Pak. Lain sangsara buku, Pak. Hai orang teh sangsara batur beunghar, orang fakir miskin batur kaya raya. Pak, jangan dikira, Pak. Orang kaya itu bukan ujian. Kekayaan itu bukan ujian. Jangan dikira. Jabatan yang tinggi itu jangan dikira bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bro di juru, bro di pantong, alih di tengah imah, nuk itu lain ujian, itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang mau miskin, Pak? Hoyong miskin tak? Ngacung, no yang miskin ngacung, malah aya satung kebing langit setengkar jagat jelema anu ngalajur nafsu ngubar amarah tidak ingin dirinya miskin, tidak ada, ingin kaya semuanya. Karena begitulah manusia. Dan karakter manusia seperti itu. Tapi jangan lupa bapak-bapak semuanya, bahwa ujian itu bukan yang bersifat yang tidak membahagiakan kepada kita, tetapi yang dapat membahagiakan kepada kita pun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tidak berbahagia jadi wali kota, sok Pak. Kok mau jadi Jokowi presiden? Siapa orang yang tidak mau tuh Pak? Siapa orang yang tidak berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah, dengan usaha yang maju? Siapa yang tidak berbahagia? Bahagia Pak semuanya juga. Siapa orang yang tidak menderita dengan kesusahan, ketidakpunyaan? So, rek ini ke Garut teboga duit seperak-perak acan, sedih tuh Pak. Rek balik, ban ke Garut ban. Rek pulang ke keluarga teboga duit Pak, saongkosen Pak. Coba sedih tidak? Sedih Pak. Itu juga ujian dari Allah. Orang yang banyak harta pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bicara seperti itu? Kunaon? Kenapa ini? Maka kita simak Al-Anbiya 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un.
Setiap jiwa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Pandangan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipandang buruk seperti kemiskinan, kefakiran, kepapaan, ya. Itu ujian dari Allah. Penderitaan itu adalah bersifat yang dikatakan buruk oleh kita, yang kurang baik untuk kita. Tapi sebaliknya pula yang dikatakan baik oleh kita, kaya, jabatan yang tinggi, apa saja yang kita miliki tidak seperti orang lain, maka itu pun merupakan kebaikan, disebut kebahagiaan oleh kita semuanya seperti itu. Jangan lupa bahwa itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu bukan saja sesuatu yang kita rasakan buruk, Pak. Tapi apa yang kita rasakan baik, sehat, Pak. Aduh, nikmat, tuang nuju raos. Komo ayona usum kopin. Makan itu harus enak-enak, yang bisa meningkatkan imun, ya, imun. Seorang yang kurang imun itu sangat rentan dengan virus corona itu. Atuh makan saya anu sedih mah anu teu tiasa kapeser Pak. Aduh batur mah raos tuang. Ari urang mah da kabeuli na ge ukur ieu asin deui, pedak deui. Geus ripuh Pak. Itu ge sama Pak. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang kita rasakan baik itu pun ujian. Terkadang seorang muslim apabila ditimpa dengan musibah dan kesusahan, ya sanggup bersabar Pak. Kadang Pak. Kadang ditimpa dengan musibah, ya, ditimpa dengan malapetaka, ditimpa dengan kesusahan, dia bisa bersabar. Dia bisa tabah. Tapi sebaliknya, pada saat ia diuji dengan kebaikan, terkadang dia tidak bisa lulus dengan ujian tersebut. Tidak sedikit Pak, begini, keur miskin mah getol salat Pak, keur miskin getol salat berjamaah Pak, plus ya mah, lain ukur anu wajib, bukan saja yang wajib Pak, yang sunnah, nutara nyaring jam 3 Pak, bangun jam 3, rek naon, rek tahajud, naon sababna, hayang beunghar. Wah deui Ban, hayang beunghar Ban. Kabeh hayang kitu. Plus deui wae lain ukur tahajud. Puasa Senin Kemis. Tahajud poe naon puasa Senin Kemis. Pokona salat sunat eueuh nu teu digarap kabeh naon? Hirup keur susah. Atanapi boga cita-cita, boga kahayang. Kade lain hayang nyandung, kade lain hayang nyandung. Aya kahayang. Hayang boga jabatan. Hayang boga jabatan, Pak. Tahajud mah puasa Senin Kemis mah, ya. Atanapi salat naon? Atau salat sunat, salat duha apa, tara kaliwat tunggal poe. Kajen Kangjeng Nabi ukur salat duha teh, wih ti panyabaan Pak, manehna mah unggal poe Pak, keur bae da sunah cenah. Naon tujuannana? Hayang beunghar, hayang boga jabatan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang itu menjadi orang kaya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang itu punya jabatan, ida pohon nu ti heula teh. Anu ti heula puasa Senin Kemis. Anu ti heula sok tahajud. Ayeuna teh heula sok sok salat duha. Geus beunghar mah poho, Pak. Lain ukur anu sunat Pak nu poho teh. Salat wajib ge Jumaah ge tara. Naon sababna? Riweuh ngurus kakayaan. Adakah orang seperti itu? Ceng, aya nu kitu teh aya.
Aya wae, Pak. Aya nu kitu teh. Nah, ari Qarun gitu caket sareng Nabi Musa. Ari Qarun teh caket sareng Nabi Musa, sareng Nabi Harun, caket, Pak. Tapi kan kita tahu Qarun itu orang kaya. Tapi luar biasa koretna. Tapi lamun dipenta ku Firaun, mun aya mah ku Jokowi lah kitu nya, ku presiden baheula ku raja. Mun dipenta ku Firaun naon wae dibere, Pak. Kira-kira zaman ayeuna nu kitu aya? Aya pabalatak, Pak. Dina ngalaksanakeun syariat Pak rarese, Pak. Tapi keur ngalajur nafsu kumbar amarah. Unggal peuting ganti teh awewe, Pak. Awewe ya mah, tapi lain di Tegalaga lain. Kade lain di Tegalaga. Duka ting aya keneh teh tah. Aya keneh. Kepret tuh man. Pak, kalau jadi orang yang sudah kaya itu, kalau orang itu lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengikuti hawa nafsu dengan kekayaannya itu. Mobil guntas gentos, motor guntas gentos, nepikeun ka istri ge digentos gentos, Pak. Kan luar biasa jelema nu kaya. Kalau orang punya prinsip keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, akan melakukan seperti itu? Tidak, Pak. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak masjid yang akan dibangun oleh dia, semakin banyak pesantren yang akan dibangun oleh dia, semakin banyak anak yatim piatu yang akan ia urus kalau ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, Pak. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Seperti Utsman bin Affan, Pak Gering, Utsman bin Affan mah tadi Madinah teh aya sumur, Pak, nu urang Yahudi, Pak. Nepikeun ka eta caina teh dijual, eta sumur teh saat-saat, Pak, diicalan. Orang muhajir, para sahabat anu hijrah ti Mekah ka Madinah, meseran cai teh kadinya. Dina hiji waktu mah Utsman teh hoyong meser, nah dapat teh dipasihkeun. Dasar tukang usaha, Pak, Utsman teh. Di lobi we terus ayeuna mah urang satengahna ewang we. Satahun kuring, satahun anjeun. Pas bagi deal, Pak, jadi tah. Awis, Pak, miliaran teh. Sumur teh Pak Kade, miliaran dihitung ayeuna mah teh. Sok cenah deal lah satahun sewang. Pak, satahun nuju ku Sayyidina Utsman. Sok digratiskeun sadana. Digratiskeun ta sumur teh pek. Sok ngalah sing roba lamun bisa mah tuna keur satahun ka hareup. Mun bisa. Begitu bagian orang Yahudi, Pak, eueuh nu meser, Pak. Sepi, Pak. Tungtungna diical ka Utsman teh, Pak. Setelah dibeli oleh Utsman, ini orang kaya, ini cerita orang kaya ini, Pak. Turutaneun urang. Kade, ulah nurutan si Qarun kade. Nurutan Qarun itu. Setelah dibeli oleh Utsman bin Affan diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Begitulah orang kaya, begitulah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ini banyak, Pak, dalam Al-Qur'an. Malah sebaliknya ada juga, Pak. Nu tadi teh nu miskin hayang kaya, aya cerita Sa'labah, walaupun masih hadisnya masih dipertentangkan ini, Pak. Cerita Sa'labah ini. Sa'labah ini orang miskin. Datang ke Nabi hayang beunghar. Sekali, dua kali, tiga kali, terus ngurihit, Pak. Memaksa agar Rasulullah mendoakan kepadanya. Akhirnya Rasul mendoakan dan Sa'labah dengan sekejap menjadi orang kaya. Pas ditanya, ditagih zakat, diminta untuk zakatnya, dia menolak. Ada cerita yang sebaliknya seperti Utsman bin Affan. Padahal itu semua sahabat. Saya tidak menghinakan sahabat, tidak. Hanya ini cerita untuk kita semua. Sampai Rasul menyatakan huwa min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Dan zakatnya pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, zakatnya tidak pernah diterima dari Sa'labah. Karena Rasul sudah menyatakan dia ahli neraka. Bahaya, Pak. Karena on beunghar ge teu pake taat mah. Karena on beunghar ari koret mah
Tapi orang meminta kaya adalah untuk menjalankan syariat Islam, untuk memajukan Islam, untuk menghidupkan kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian adanya seharusnya. Dan juga orang yang saya katakan tadi, ada orang yang ingin jabatan, dia kepangkatannya sudah luar biasa, berhak untuk menduduki satu jabatan. Katakan kepala lah, kepala naon lah. Eta mah asal jadi kepala sekolah kan, kepala dinas. Naon ya kepala pokoknya mah. Kan jabatan ya Pak. Hayang jadi menteri gitu kan, lain sebagainya. Hayang jadi wali kota, wakil wali kota, lain sebagainya. Tadi kayak dibelaan puasa Senin Kemis, dibelaan tahajud unggal peuting, sholat duha terus-terusan, dan lain sebagainya. Apapun jenis sholat sunat dilakukan, apalagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah yang wajib, tidak pernah kelewatkan. Satu saat ditakdirkan oleh Allah dia mempunyai jabatan, da poho Pak. Bahkan kan dituna leuwih edan deui ku korupsi tah si Astahiam teh tah. Kan kitu Pak jelema mah ngurus tunyukna Pak. Bapak apal istidraj? Apa istidraj? Nyungkun bahasa orang mah, disungkun ku Allah. Sok cek setan teh meungpeung maneh boga jabatan, sok gramuk mak sabab lamun maneh eueuh jabatan, cantang tuh kesempatan ieu teh didapatkeun ku maneh. Akhirna maneh ngagupuk kana kahayang setan. Dia ditu dirawel, tungtungna numpuk segala aya. Leheng teu katohian Pak ku KPK. Katempo kapariksa naon kapanggih ku KPK dikerawak Pak. Nah kira-kira jelema anu teu katewa ku KPK moal katewa ku Allah gitu. Dah. Di mana keimanan itu Pak? Di mana keimanan itu? Digadaikan kemana iman itu? Ternyata digadaikan kepada korupsi. Dia tidak yakin hirup di dunia wunggul, pasti gitu Pak. Mual di akhirat, tapi jalma nu iman mual gitu. Dunia tempat persimpangan. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ketemu dengan KPK, nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti itu Pak. Pada saat dia sengsara, pada saat dia tidak punya jabatan, dia meminta kepada Allah jabatan. Pada saat ia telah mendapatkan jabatan itu, kembali seperti semula. Poho Pak, tahajud sudah tidak, sholat duha sudah tidak, Senin Kamis sudah tidak. Selesai sudah Pak. Makanya Bapak-bapak, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kita. Maka orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang berbahagia diuji dengan kebahagiaannya. Orang yang menderita diuji dengan penderitaannya. Orang yang sedang sehat, modal Bapak diuji dengan sehatnya. Datelau Bapak tidak sedikit orang yang mampu berjalan ke masjid pada saat ini tidak berjalan ke masjid. Lalu Pak, betul kan? Sehat Pak. Tapi daripada harus datang ke masjid dan mendengarkan pengajian, mending lalajo TV pan gitu. Ini kan persoalan. Sehat itu ujian Pak. Jangan lupa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat. Demikian juga orang sakit diuji dengan sakitnya. Geus kolot diuji kekolotanana. Keur ngora diuji kudu ngorana Pak. Yang berilmu diuji dengan ilmunya, orang yang bodoh diuji dengan kebodohannya. Semua hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka Bapak sedang duduk ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini ujian, Pak? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap pun Allah tidak akan pernah berhenti menguji kepada kita karena kita sedang hidup. Maka Rasulullah SAW ditanya, Pak. Ya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan tentang ujian ini. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?"
jalmi nu kumaha nupang abot-abotna ujian. Maksudnya teh jalmi nu kumaha nupang abot-abotna dipaparin ujian. Itu sahabat naros. Orang yang bagaimana yang paling berat menerima ujian. Itulah. Maka qala Rasul menjawab al-anbiya'u, para nabi. Para nabi itu diuji luar biasa, lebih daripada manusia biasa. Kemudian summal amsalu fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya sampai kepada kita. Sampai kepada kita ujian itu. Tapi yang paling berat adalah para nabi. Payubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, jika agamanya kuat, istadda bala'uhu, maka akan ujian itu akan kuat juga. Bila agamanya kuat, maka ujian pun akan kuat. Wa in kana fi dinihi riqqatan, ubtuliya ala hasbi dinihi, dan jika agamanya lemah, maka ia pun akan diuji dengan kelemahan agamanya itu. Jadi sejauh mana ketinggian iman seseorang, sejauh mana ketinggian agama seseorang, maka ia akan diuji setinggi itu. Serendah apa agama seseorang, maka serendah itu pula akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis berikut ini menunjukkan inna idzamal jazai ma'idzabil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sakhatu. Sesungguhnya besarnya pahala. Sekali lagi, sesungguhnya besarnya pahala ma'idzabil bala, tergantung besarnya ujian. Nah, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Kaharti meureunnya banyak ujian pekwe Pak. Kieu. Budak SD diuji sami jeung SMA. Moh. Barudak anu keur ujian di perguruan tinggi jeung SMP sami moal apa? Sesuai dengan tingkat keilmuannya seperti itu. Maka semakin tinggi ujian, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Tapi dengan catatan penting bagi kita dan harus kita garis bawahi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kepada kaum itu. Allah akan menguji kepada mereka yang ada dalam kaum itu. Bila Allah mencintai kepada kaum itu. Jadi Pak, lamun nuju diuji ku Allah teh kudu bahagia. Sebab Allah keur mikat cinta ka eta kaum. Jadi kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Kemudian kadituna faman radiya falahu ridha. Kalau orang ikhlas, kalau orang itu ikhlas menerima ujian itu, maka Allah pun akan ridho kepada orang itu. Akan ikhlas juga kepada orang itu. Akan semakin sayang kepada orang itu. Tapi sebaliknya, waman sakhita falahu sukhatu. Siapa orang yang tidak rela menerima ujian itu, maka Allah pun tidak akan ridho kepada orang itu. Maka Allah akan murka kepada orang itu. Jadi tandanya Allah senang, tandanya Allah mencintai kepada satu kaum, maka Allah akan menurunkan ujian kepada kaum itu. Saat ini Pak, orang kan diuji ku Kopedia, itu tandanya Allah senang sama kita. Terimalah bahwa ujian Allah, terimalah, karena itulah kecintaan Allah kepada kaum itu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu akan menjadi sebuah sebuah alat untuk mengukur tinggi keimanan atau tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu benar beriman, orang itu benar bertakwa, atau orang itu hanya sebagai aku-akuan saja dalam Islamnya itu. Ini ujian penting untuk mengukur itu. Pak budak sekolah terus di SD aya ujian tamat selesai diuji heula Pak naik henteu.
Panaya ulangan, budak kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8, 8, 10, 11, sampai ke 12 panaya mah. Setiap akhir tahun pasti diuji untuk menaikkan tingkat terus, tingkat terus bertingkat, Pak. Ujian juga akan seperti itu, Pak. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan itu karena ada ujian. Nah, Allah juga sedemikian rupa untuk mengukur sejauh mana keimanan, ketakwaan kita, maka Allah akan memunculkan ujian. Maka Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan tidak akan diuji, ya, mengatakan beriman. Demikian Allah menyatakan. Apakah manusia menyangka hanya dengan menyatakan keimanan manusia tidak akan diuji, akan dibiarkan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pasti, ini istifham inkari yang tidak perlu jawaban, geus pasti yang Allah baris nguji ke jalma-jalma, ke semuanya, apalagi yang telah menyatakan beriman, mengatakan Islam, di KTP disebut agama Islam. Pan gitu. Agama Islam, Pak. Laras. Semua akan seperti itu. Apakah Allah akan membiarkan mengatakan mereka Islam? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dulu walaqad fatanna, sungguh kami telah menguji alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka mengatakan beriman, orang terdahulu pun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya dari gambaran sejarah, dengan ujian-ujian itu dihasilkan fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi perjalanan dulu itu sudah terlihat dan terpampang kalau kita mau baca sejarah. Ketika Allah memberikan ujian, apakah mereka beriman atau mereka dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kang lo jauh, Nabi Muhammad dakwah diterima tak orang Quraisy? Henteu, Pan. Diuji mereka dengan kedatangan Islam melalui Nabi Muhammad kepada orang Quraisy. Kan orang Quraisy tidak beriman. Wadul tengahku Allah teh. Sok, Pak, dina ayat kieu. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti manehanana teh nyarita yang menciptakan langit dan bumi teh Allah. Tapi ketika dia masuk Islam, diajak masuk Islam, dia tidak mau. Benarkah orang seperti itu? Itu kan kedustaan. Ini contoh orang terdahulu seperti itu. Orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tapi ketika diajak masuk Islam dia tidak mau. Itu kan dusta sesungguhnya. Nah, orang-orang semacam ini pun sama. Di kita pun sama. Orang mengatakan Islam, orang mengatakan KTP-nya ditulis Islam, beriman segala macam dan sebagainya. Padahal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kuat menghadapi ujian itu, dia terseok-seok terbawa oleh ujian itu. Ujian kekayaan terseok dengan bawa kekayaan. Ujian dengan kepangkatan terseok dengan kepangkatannya. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian manusia. Berapa ujian yang diberikan kepada orang-orang yang terdahulu seperti kepada Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim juga diuji, Pak. Luar biasa Nabi Ibrahim. Panggil kalau idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji kepada Ibrahim dengan berbagai ujian, fa'atammahunna, semuanya diselesaikan dengan sempurna oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim ada uji Pak dakwah, Nabi kan kudu diduruk sampai dibakar, enggak segitu orang dakwah acan. Dakwah geus kitu encan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim dibakar. Apakah kita mempunyai harta? Kada, Pak. Kekayaan itu termasuk harta kekayaan, anak itu termasuk kekayaan, Pak. Dalam kategori agama
anak itu termasuk kekayaan. Sudahkah kita mengeluarkan kekayaan seperti apa yang diujikan kepada Nabi Ibrahim tentang kekayaannya, tentang anaknya? Nabi Ibrahim apa dipencit budakna? Kekayaannya sendiri dipencit. Orang ditah mencit, henteu ngaluarkan duit keur kurban. Nah, menit teka mampu kurban-kurban acan. Padahal usaha teh isuk-isuk tapi kapeting. Titah kurban teh paribasa anu sebata anu dan lain sebagainya. Padahal Allah tahu kita itu punya duit. Ujian kita semakin luar biasa dan terlihatlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbalik ke saya mah kita cek Allah teh. Tah ieu bener mah kita tah. Allah tidak bisa dibohongi. Ustad mah bisa dibohongan, Pak. Betul, Pak. Saya bisa dibohongin oleh bapak-bapak, oleh semua orang. Tapi Allah tidak bisa didustai, tidak bisa dibohongin oleh siapapun. Allah tahu bahwa Anda itu mampu, bahwa Anda itu tidak mampu, itu Allah tahu. Jadi jangan pura-pura dalam kehidupan ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Pak, anak pemajikan kesarua Pak, ujian. Inna min azwajikum wa auladikum fitnatun. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian Pak, ujian, budak pemajikan ujian Pak. Dan tidak sedikit Pak, yang jadi anak menjadi ujian bagi kita, menjadi istri ujian bagi kita. Mereka masjid Kang atuh tong ka masjid abdi koong di bumi nyalira cek pemajikan pan kitu tah. Ajakan pada pemajikan beh teu keung mah nya ayo urang ka masjid jeung akang. Beh teu keung, iya akang abdi maalim ka masjid tah. Tungtungna urang teu tulus ka masjid tah itu teh ujian, Pak. Ujian bukan? Ujian itu, Pak. Luar biasa, Pak. Anak pun sama seperti itu. Menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa lulus dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Pak, ini terapi. Bagian akhir nih terapi ini. Terapi menghadapi ujian. Ya, bagaimana kita menghadapi ujian itu agar kita bisa menyempurnakan, bisa lulus dari ujian itu. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terbengkalai, tidak, Pak. Tidak terurus, tidak Pak. Allah tidak akan seperti itu. Terus Allah mengurus. Rek kafir, rek Islam kesarua diurus pada kewajiban Allah Pak. Nya nu beunghar ke loba nu kafirnya, orang musliman di orang loba nu sangsaranya. Nya itu kan seperti itu bentuknya Allah mengurus kepada siapapun. Dan kemudian oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, kepada orang-orang yang beriman bagaimana cara menghadapi ujian tersebut. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azbil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya hal itu menjadi atau termasuk urusan yang diutamakan. Satu sabar, dua takwa itu adalah patut diutamakan dalam menghadapi ujian itu. Jadi yang harus diutamakan oleh kita, satu bersabar, dua bertakwa. Sabar dan takwa inilah kunci kesuksesan menghadapi ujian apapun. Menghadapi ujian harus dengan kesabaran dan harus dengan ketakwaan. Hukum bersabar dan bertakwa kepada Allah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim pada saat apapun dimanapun dan siapapun asal orang itu muslim, maka dalam menghadapi masalah apapun di dunia ini cukup dengan kesabaran dan ketakwaan. Setidaknya dalam Al-Quran banyak sekali, Pak, banyak sekali dalam konteks Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang bersabar dan bertakwa. Lihat saja dalam surat Ali Imran 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azbil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu, harta diuji, dan dirimu, diri kita juga diuji, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mensekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati kamu.
Tapi jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka sabar dan takwa menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi ujian apapun. Seperti ayat itu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya juga ditujukan kepada kita semuanya. Kata sukses ada dalam sabar dan ketakwaan. Maka Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 90, "Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kata kuncinya adalah di dalam sabar dan ada di dalam ketakwaan. Apa yang akan diraih dengan kesabaran itu? Dan apa yang akan diraih dengan ketakwaan itu, Pak? Naon bakal menang naon orang lamun menyikapi ujian itu dengan sabar dan ketakwaan. Satu, dia akan mendapatkan keberkahan yang sempurna serta rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jadi dengan sabar itu dan takwa itu dia akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Dia akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya mah pinuh ku dalil we, Pak. Bisa teu yakin pokokna mah. Di dalilan teh bisa teu yakin, tapi loba ustaz nu tar make dalilnya. Ya mah disebutkeun dalilna ya, Pak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kepada kalian. Ya Allah janji ya. Allah janji ya. Sungguh kami akan menguji kepada kalian bisain dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Minal khaufi, takut. Takut, Pak. Natasian pawat gitu ayeuna ku Covid. Ujian kada ya. Jadi terbukti ayeuna, Takutkah kita? Bukan takut, kembalikan kepada Allah. Semuanya semuanya juga akan dikembalikan kepada Allah. Karena kata suksesnya di belakang ayat ini. Benar-benar kalian akan diuji dengan sesuatu. Minal khaufi, takut, wal ju'i, lapar, wa naqsi minal amwali, kurang harta, wal anfusi, kurang jiwa, wasamaroti, dan kurang buah-buahan, dahareun, Pak. Tapi cek Allah wa basyiris sabirin. Gembirakan Muhammad jalma-jalma nu salabar. Sok sanajan kakurangan naon. Boga kasieun naon. Boga kalaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Gembirakan ka jalma-jalma nu salabar di dalam menghadapi ujian itu. Nu kumaha ari jalma nu sabar teh? Alladzina idza asabathum musibatun, lamun manehna menang musibah. Apabila orang yang bersabar itu mendapatkan musibah, kalau dia akan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Tuh, Pak, iya kata kuncinya jalma nu sabar mah. Jalma nu sabar mah boga doa, lain jampe kade. Jampe mah kadituna jeung musyrik. Ieu mah doa. Doana teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah kade, urang teh bobogaan Allah. Segala apa yang diujikan kepada kita adalah kepunyaan Allah. Segala yang ada pada diri kita, yang dihadapi oleh kita, semuanya kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya akan terpulang kepada Allah. Tidak ada pun yang tersisa, akan pulang juga kepada Allah. Diri orang akan kembali kepada Allah. Semua juga akan pulang kepada Allah. Nah, ketika orang itu menyadarkan segala aktivitas, segala sesuatunya, segala ujian yang diberikan kepada dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah orang yang sabar, apa jaminan Allah kepada orang seperti itu? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ilaika humul muhtadun. Itulah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan juga
mendapatkan rahmat, dan mereka juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wah Pak, 3 Pak orang sabar mah. Hiji, mendapatkan keberkahan yang sempurna. Kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Ketiga, orang sabar itu mendapatkan petunjuk. Sebab petunjuknya itu kembali kepada Allah. Beda Pak, yang jelema-jelema anu teeling gitu, teeling sebutkan. Tersadar-sadar, diberi duit, diberi kekayaan, tersadar-sadar, terbalik ke Allah. Malah menentang Allah. Ada kan orang seperti itu, diberi pangkat yang luhur, lain kembali kepada Allah. Itu menunjukkan bukan orang yang sabar Pak, bukan orang yang sabar. Bukan saya katakan, bukan duka saja, bukan yang buruk saja ujian itu. Ternyata yang membahagiakan, yang memberikan kita bahagia, itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar itu baik suka maupun duka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang seperti itu dia akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan kemudian mendapatkan kasih sayang Allah dan juga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang kedua. Dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, Pak. Keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 35, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kepada orang lain selain daripada orang yang sabar. Jadi orang yang sabarlah akan mendapatkan sifat-sifat yang baik itu. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, sampai Nabi Ibrahim terakhir diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah. Naon Khalilullah Pak? Kekasih Allah luar biasa. Kepada sifat yang baik Pak. Khalilullah, kekasih Allah. Yang diberikan Allah langsung kepada Nabi Ibrahim saking sabarnya dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang baik itu akan dianugerahkan melainkan hanya kepada orang-orang yang bersabar dan tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Siapa orang yang mempunyai keuntungan yang besar itu? Orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan orang sifat yang akan disifati dengan sifat yang baik itu orang sabar. Pak, Nabi Ibrahim dikenang sampai sekarang dengan apanya? Dengan sifat-sifat yang baik sampai Nabi Ibrahim dilestarikan dengan berbagai upacara keagamaan. Dan itu luar biasa. Kemudian nomor 3, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Siapa orang bersabar itu? Orang yang bersabar itu tidak akan mendapatkan pahala, ya akan mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah orang yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sampai kapan? Tidak akan sampai kapan? Tanpa batas, Pak. Luar biasa pahalanya itu. Saya ingin contohkan lagi dengan Nabi Ibrahim, pahalanya tanpa batas. Dengan kesabarannya melaksanakan perintah Allah dengan segala ujian. Perintah itu kan ujian dari Allah. Semua yang diujikan benar-benar sukses oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan pahala tanpa batas. Dengan ibadah umroh, dengan ibadah haji. Peristiwa dari siapa itu? Nabi Ibrahim. Sampai kiamat pahala itu tidak akan sampai tanpa batas. Ini salah satu contoh saja Pak. Salah satu contoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim, maka pahala tanpa batas. Kenapa kita tidak berbuat seperti itu? Hanya dengan kesabaran. Hanya dengan kesabaran Allah akan memberikan pahala tanpa batas seperti itu. Terakhir Pak, keheula atau maka rek cengkat, cara rengkat acan tamat keheula. Nah, yang terakhir, ini menunjukkan sifat manusia. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah. Siapa? Orang yang diberikan ujian.
Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ari wa ma'alahi min khati'atin. Ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tidak memiliki dosa. Ujian itu terus akan berjalan, akan menimpa kita, terus akan berjalan. Tadi saya disebutkan, selama manusia hidup pengujian itu akan terus berjalan. Yamshi alal ardi, akan terus berjalan di muka bumi ini, wa ma'alaihi min khati'atin, sampai ia tidak ada dosa. Dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan disikapi dengan kesabaran, maka dosanya akan terhapus. Luar biasa sesungguhnya. Ujian itu sebetulnya kasih sayang Allah, Pak. Allah teh keresep ke urang, lamun urang diuji teh kurang eta tandana Allah menyenangi kepada kita. Dalam Allah tidak menyenangi mah diantapkan kumaha maneh we eta mah. Orang kafir mal diuji-uji da geus puguh kafirna teh. Jalma kafir mah geus puguh kafirna, pa mal diuji. Moal pada geus puguh jalma kafir makan neraka karek hirup kumaha oge. Tapi kita sebagai orang muslim akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kita menghadapi ujian itu dan seberapa kuat kesabaran kita untuk menghadapi ujian itu, maka kesuksesan akan terletak di situ, Bapak. Ya. Sok dipakai sarua nyandung hayangnya. Nya, diujinya hayangnya. Sok diuji tah Bapak. Bisa ente? Ah, taluk Ustaz mah. Taluk Pak Ustaz mah. Teu bisa Pak. Nyen pidorakeun mah gampang mah nya. Nya itu. Nyen pidorakeun mah gampang, pasea di imah. Ai pasea dorakan teu? Heeh, doraka. Karena nyen dorakaan mending cicing we tuh. Daripada nyen kadorakaan mah. Dari nambahan ujian deh ka urang deuluh nambahan deh. Asal napa majikan hiji nambahan 2 ujian teh jadi 2. Pemajikan 3 jadi 3, pemajikan 4 jadi 4 diuji ku urang leuwih hade. Tapi leuwih hade lamun kita menghadapi 4 teh dengan kesabaran, pan kitu ganjaranna ge leuwih loba, leuwih gede ujian, leuwih loba kan ganjaran. Pan seperti itu, Pak. Kuat moal kira-kira urang. Kita nak heula. Kan tidak sedikit orang yang berontak rumah tangga kan, Pak? Betul? Akibat naon? Kepanggih. Tidak rek nyandung wadul. Nyandung wadul Pak, puguh kapanggih kuno kolot. Malam minggu tara di imah teh ternyata boga pamajikan deui ditalapung kuno kolot Pak eta salaki wani. Doraka teh lamun pamajikan nalapung ka salaki doraka Pak. Saha nu mimiten nyen doraka? Sok saha tah? Jawab, sok saha tah? Mun kitu sok. Dongana wadul bebeja rek ka Garut. Unggal malam minggu bebeja rek ka Garut padahal boga anu ngora tah. Ulah kitu baebul tah kada. Ulah tah. Kan begitulah. Pak, godaan itu luar biasa, ujian itu luar biasa. Dari sana sini datang menghantam kita. Dari kanan, kiri, depan, belakang kita menghantam kita ujian kita ini. Ujian dengan kekayaan diuji dengan kekayaannya. Mampukah kita mengendalikan kekayaan itu? Dengan penderitaan kita, mampukah kita mengendalikan penderitaan kita? Itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek simkuring tadi, jangan manu kaya mah dengan kekayaannya tidak bisa, Pak, tidak bisa mengendalikan kekayaan luar biasa. Hawa duit, Pak, hawa duit luar biasa, Pak. Hawa uang itu luar biasa, Pak. Kalau tidak bisa dikendalikan dengan keimanan dan ketakwaan, uang itu bisa membawa kemana-mana, Pak. Panu gelis mah dikelepekan we kitu tah kuno artos nu beureum di kitu tah kelepekan modal kana japati geuning da giring pa langsung kitu tah. Komo di sisi Tegalaga mah meureun nah urusan mah apa. Yaok di kituan kuno eta segepok. Kan segepok kitu teh kitu gitu. Oh dikelepekan in dalam berkeun atuh. Itu kan Pak, luar biasa kan? Itu uang, Pak. Seperti itu. Kemiskinan juga sama, Pak. Aduh, kalau tidak tahan ujian Allah Subhanahu wa taala, wah, sudah terseok kemana-mana. Pak, banyak contoh di sahabat sendiri banyak yang contoh.
Pak, banyak yang contoh yang miskin, yang kaya, tapi taat tapi ada yang tidak taat, Pak. Akhirnya neraka bagiannya. Di kita pun sama seperti itu, karena memang manusia tidak jauh, karena memiliki sifat-sifat yang sama yang ada di dalam manusia, ciri yang khas yang ada dalam diri manusia. Manusia malah mun dibere kasangsaraan balik ke Allah, dibere kekayaan ngabluk na kemana-mana, Pak. Pohok ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, itu sifat biasa manusia mah seperti itu. Seperti itulah manusia, Pak. Kalau baca contohna tong nu jauh lah di urang we lah pada urang nu deukeut tetangga urang dan lain sebagainya. Tong nu jauh lah gitu, Pak. Loba jelema nu beunghar tara salat-salat acan, Pak. Loba nu miskin, ngurus tunjung teman si eta. Heuh si eta ngurus tunjung, Pak. Keur mah miskin, imah reyon tara salat-salat acan pan ngurus tunjung teh jelema nu Gusti. Teu euy teu eling-eling. Tapi lebih indah ada orang yang kaya, taat beragama, sholat berjamaah, Senin Kemis lain lebar di dahar, Pak, karena mina sunnah, Pak. Nepikeun kaloba duit oge, Pak, Senin Kemis da imah sunnah ti Kangjeng Nabi, Pak. Unggal peuting tahajud. Nah, ari jalma nu sangsara. Tong boro-boro anu sunat, Pak, anu wajib ge tara salat-salat acan, ngurus tunjung. Di dunia sangsara ke akhirat disiksa. Allah, luar biasa. Ulah urang mah, Pak. Ulah urang mah. Sok urang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sikap sekarang ini kita hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hidup bagaimana Allah. Jangan lupa semuanya kembali kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, kata kuncinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya kepada Allah karena segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.